Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu dan belas kasih-Mu kepada kami semua anak-anak-Mu, baik yang ada di Zoom dan juga yang ada di live streaming YouTube kami. 1 minggu lamanya, siang dan malam, Engkau telah bersama-sama dengan kami, memimpin kami, sehingga pada malam hari ini, kami bisa berkumpul sekalipun lewat udara, untuk mendengarkan kebenaran firman, untuk makanan jiwa, roh kami, untuk menghadapi dunia yang saat ini. Dan itu semua hanya karena anugerah-Mu kepada kami semua anak-anak. Saat ini, kami semua mengerti bahwa kami ini tidak pantas dan layak ada di hadapan saat ini. Karena hanya kami manusia pendosa yang buta tuli telanjang di hadapan. Banyak pelanggaran dosa kesalahan yang kami lakukan, baik secara sengaja maupun yang tidak. Satupun tidak ada yang tersembunyi bagimu. Tuhan Yesus itulah yang menjadi penghambat dan penghalang kami untuk datang kepadamu. Ini kami Tuhan Yesus. Kami mohon, ampunilah segala dosa pelanggaran kami. Suci kuduskan kami masing-masing pribadi dengan kuasa darah-Mu yang kudus yang sudah tercurah dari tiang kayu salib. Dan perbarui kami kembali dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Sebentar lagi kami akan membacakan kebenaran firman, mempersiapkan hati kami. Kami yang menyampaikan hanya manusia di tanah yang buta tuli telanjang yang sangat hina dari antara pendosa. Tuhan Yesus, saya hanya sebagai alat-Mu dan Engkau yang memakai dan mengurapi lidah bibir saya. Sehingga apa yang aku katakan sesuai dengan kehendak-Mu yang di surga. Dan banyak jiwa-jiwa bertobat. Dan Roh Kudus-Mu yang bekerja luar biasa dalam hati masing-masing anak-anak. Segala kuasa kegelapan dan roh penghulung di udara, kesibukan pikiran kami, rencana-rencana si jahat untuk menggagalkan kami untuk fokus mendengarkan dari kebenaran firman. Kami sehati, kami seiman, kami seros, kami petakan dan usir di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang punya kuasa di bumi dan di surga. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan bentengin kami masing-masing pribadi semua anak-anak. Tiang api di malam hari, tiang awan di siang hari. Ini doa kami yang tidak sempurna ini. Dan biar segala puji syukur, hormat, kuasa, kemuliaan hanya kami anggungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Yang menjadi bahan renungan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu, kita kutip dari Matius pasal 8. Matius pasal 8 ayat 18 sampai 22. Matius pasal 8 ayat 18 sampai 22. Kalau kita sudah dapatkan, mari kita bersama-sama membacanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan judul Hal Mengikut Yesus. 18. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, Ia menyuruh bertolak ke seberang. 19. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. 20. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. 21. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. 22. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku, dan biarlah orang mati mengubur orang mati mereka. Demikian firman Tuhan. Dan sebelum kita membahas secara singkat firman Tuhan ini, Bapak Ibu, dan saya menyapa dulu Salam Elon buat panggilan ilahi, Salam Elon juga buat mempelai, Salam Elohim buat ketiga pasukan,
Salam Elohim buat malaikat Tuhan, nabi-nabi Tuhan. Salam Elohim buat semua anak-anak Tuhan yang ada di live streaming itu kami. Kami mengucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali. Salam damai sejahtera, salam kasih, salam sukacita. Biar segala puji syukur hormat, kuasa hanya bagi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita bacakan tadi Bapak Ibu, saya yakin bahwa kita semua hanya saya di sini mengingatkan. Karena dari kecil semua kita sudah memahami yang dikatakan dengan kebenaran firman Tuhan ini setiap hari. Kita membacanya mulai dari perjanjian lama hingga perjanjian mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dan begitu selesai kita baca, pasti kita lagi ulang dari ke belakang. Jadi di sini hanya saya sebagai alat untuk mengingatkan kita dalam kebenaran firman Tuhan yang telah kita bacakan ini Bapak Ibu, dan sebagai garis besarnya bagaimana seorang yang berkenan di hadapan Tuhan untuk menjadi pengikutnya, bukan yang berkenan menurut pengikut, bahwa dia menurutnya benar mengikuti Yesus. Tapi ini dijelaskan bahwa Tuhan Yesus yang keputusan yang memberi berkenan atau tidak. Jadi di sini yang kita bahas judul hal mengikuti Yesus. Dari ayat ke-18 ini, kalau kita berbicara ayat 18 ini, dari dulu kita sudah tahu bahwa di mana-mana Tuhan Yesus sekalipun diam-diam dia pergi ke taman, ke gunung untuk memberitakan berita sukacita, pasti orang banyak mengintip untuk ramai-ramai berbondong-bondong untuk datang kepadanya. Di ayat 18 ini dikatakan ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya. Jadi jelas dikata di ayat 18 ini bahwa zaman dulu orang-orang banyak mengikuti dia di mana saja dia pergi. Sama kita saat ini Bapak Ibu, kita semua tidak ada yang tidak tahu semua firman Tuhan, mulai dari anak-anak, mulai dari remaja dan dewasa. Kita semua mengaku bahwa saya ini dari kecil sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus, dan firman-Nya siang malam aku membaca, tapi siang malam tetap aku ikut dia di mana dia pergi, karena firman Tuhan itu Tuhan Yesus sendiri. Jadi kita semua sama-sama ramai-ramai, tidak ada istilah hamba, tidak ada istilah jabatan. Di sini Tuhan Yesus mengatakan melihat orang banyak, bukan melihat sesuatu kelompok atau melihat orang sekelompok, sebangsa atau sekota, bukan. Jadi di sini tidak ada terkecuali. Jadi mereka mengikuti dia. Nah, sama seperti kita, semua juga kita mengaku bahwa ya kita percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kita pertanyakan di sini Bapak Ibu, dalam hal mengikut Tuhan Yesus itu, apakah menurut kita berkenan atau Tuhan Yesus yang mengatakan kamu berkenan? Itu yang harus kita perbandingkan dan pertanyakan dalam bahasa ini. Apa saja beberapa poin yang dikatakan Tuhan Yesus yang menurutnya berkenan mengikuti dia. Nah, sebelum kita sampai di situ, kita tahu bahwa kita ini setiap malam, setiap saat, baik yang ada di Zoom, di luar sana, kita semua menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Sama seperti orang banyak zaman dulu. Itu sebagai kita mengikut Tuhan Yesus. Apa yang kita lakukan, kita libatkan Tuhan, kita pasrahkan diri kita kepada Tuhan. Namun, kalau kita berbicara di ayat yang ke-19 ini, yang mengikuti dia ini bukan hanya orang biasa, ada juga yang berkedudukan tinggi,
tentang pemuka-pemuka agama, ahli-ahli Taurat, ahli kitab yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa di ayat 19 dikatakan datang seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Jadi ini suatu kesimpulan sebenarnya Bapak Ibu. Kalau saya bandingkan, ini pribadi saya sendiri, mungkin tidak ada dalam pribadi anak-anak Tuhan lainnya. Tapi saya pribadi sendiri mengambil keputusan seperti ini, bahwa aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Ini secara manusia jasmani saya Bapak Ibu ya. Aku mikir 2 sampai 3 kali apakah ini benar atau asal-asalan. Jadi bayangkan, karena dia sudah mengetahui kebenaran itu, bahwa dengan dia berkata kata-kata ini, pasti menurutnya dia berkenan. Sangat yang diperkenankan menurutnya. Nah, tentu juga saat ini Bapak Ibu, kadang terjadi seperti sifat ahli Taurat ini. Bukan dalam arti ini aku menyinggung orang lain dan sibuk untuk mengurus iman, kepercayaan orang lain, bukan. Tapi dalam hidup saya sendiri, ini terjadi. Sibuk untuk mengurus orang lain dan merasa saya ini lebih benar dan lebih tahu bahwa Tuhan Yesus itu bukan lagi hanya sebatas Tuhan Yesus, ia secara Tuhan, secara Maha Kuasa. Tapi secara dunia ini, dia dipanggil guru, bukan hanya sebatas orang biasa. Jadi secara Maha Kuasa, saya memanggil dia Tuhan. Dan itu secara umum. Dan secara dunia ini, orang yang dikatakan guru itu berarti termasuk pengajar. Jadi dia lebih hebat dari orang pada umumnya. Jadi itu sebenarnya sifat ahli Taurat. Nah, yang sebenarnya kalau kita menengok atau menelusuri apa sifat-sifat sebenarnya ahli Taurat ini, bahwa berpura-pura seperti menghargai Tuhan, menghargai sebagai yang berhikmat secara dunia dengan berkata guru, dan mengambil kesimpulan bahwa apapun yang terjadi dan di mana saja dia ikuti, apalagi kebenaran firman Tuhan. Satu titik pasti tidak akan berlalu. Menurutnya berbicara sangat gampang. Nah, di balik itu apakah itu bisa janji itu ditepati? Yang sebenarnya tujuan mereka ahli Taurat ini di balik itu adalah untuk mengikuti Yesus, untuk mencari kesalahan, untuk suatu saat dijadikan sebagai alasan bukti yang sah menurut kita manusia untuk menyalibkan, menyiksa, dan mengatakan memfitnah, mengolok, dan lain-lain. Itu tujuannya sebenarnya mengikut Tuhan. Kadang juga kalau kita bertanya saat ini, kalau di dalam pribadi saya terjadi seperti ini, pasti kita juga bertanya, apakah saya ini sedang mengikuti Yesus, sedang membahas kebenaran firman Tuhan, membongkar satu persatu, dan aku sebagai pengajar yang terkenal, padahal di balik itu tersembunyi bahwa saya sedang mencari kesalahan firman itu atau kesalahan Tuhan itu untuk menyalibkan dia dalam setiap titik kebenaran firman Tuhan, apalagi perkataan, perkalimat, apalagi di perbuatan dan lain-lain. Jadi di sini kita diingatkan Bapak Ibu bahwa sifat ahli Taurat ini, kita sudah tahu apa syarat-syarat. Kita jangan mudah mengatakan sebatas kata-kata dengan kata memuji Tuhan sebagai Maha Pencipta, dan tentang kepintaran, kepandaian memakai nama besar guru. Untuk menipu Tuhan tidak bisa ditipu, tapi umat bisa kita tipu. Kalau saya dikatakan, ya mungkin ini hamba dipakai Tuhan. Ya, aku lakukan seperti yang dilakukan oleh ahli Taurat ini. Bisa tertipu. Aku buat tipu semua orang itu bahwa kita ini sudah mengerti kebenaran firman Tuhan. Bahwa
Kalau engkau percaya tanpa melakukan firman Tuhan, Tuhan sudah mengatakan, kalau engkau percaya, kau masuk surga. Nah, berarti tanpa melakukan, berarti bukan semakin kebenaran firman Tuhan itu menuju ke arah yang berkenan kepada Tuhan Yesus, dan bukan saya ini semakin hari semakin mengikut Tuhan Yesus. Bahkan semakin hari semakin mencari alasan untuk menyalibkan dia setiap nafas saya. Dan parahnya aku bisa tarik orang lain. Jadi ini yang dikatakan guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, tampak seperti anak domba, seperti malaikat terang, padahal serigala buas. Jadi kita diingatkan di sini Bapak Ibu, kita harus pintar membedakan, jangan terburu-buru kita sebagai yang mengaku percaya, menganggap kita yang menilai kita bahwa kita berkenan di hadapan Tuhan. Padahal di hadapan Tuhan tidak berkenan. Diteruskan di sini, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, di sini Bapak Ibu, Tuhan Yesus menjelaskan banyak bahwa seorang yang mengikut Tuhan Yesus, sekalipun secara manusia jasmani ahli Taurat ini, tanpa dijelaskan ini, secara kita manusia jasmani, kita menganggap bahwa dia sudah tahu sebelumnya. Namun Tuhan Yesus berbeda dengan pandangan kita secara manusia jasmani. Tuhan Yesus menganggap bahwa kebenaran firman Tuhan ayat yang ke-20 ini, dia belum mengerti, apalagi mengenalnya. Sehingga Tuhan Yesus memberitahu si ahli kitab ini, ahli Taurat ini, bahwa serigala mempunyai liang. Liang atau biasanya ya apa itu yang dikatakan, atau gua, tempat berlindung pada siang hari, malam hari, tapi ada tempat untuk berlindung. Dan seperti burung mempunyai sarang, itu tempat berlindung dari segala ancaman, termasuk hujan dan panas. Dan begitu pula mempunyai untuk meletakkan kepalanya, artinya tempat tidur, rumah, Bapak Ibu. Artinya di sini, apakah ahli Taurat ini sanggup mengikuti atau meninggalkan semua yang secara manusia jasmani ini kesenangan bagi dirinya atau tidak? Yang pertama tadi, siap kita mengikut. Yang kedua, dalam mengikut dia, harus kita mengaku, melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan melakukan sesuai kehendak kita. Sehingga kebenaran berbalik menjadi kesesatan, dan kesesatan berbalik menjadi kebenaran. Dan yang ketiga, di sini, serigala. Biasanya termasuk kelompok secara umum ini binatang, ya, disebut binatang semua ini, burung, dikatakan sebagai apa ya, nama secara keseluruhan nama umumnya adalah termasuk binatang. Binatang pun memiliki sedikit kesenangan hati, kesenangan hidup. Jadi apakah kita ini hanya kita dianggap sebagai binatang? Kita ini manusia, tentu kita lebih merasakan kenyamanan, kesenangan, kemewahan, keindahan itu sebenarnya kan. Nah, apakah si ahli Taurat sanggup atau tidak? Sanggup melepaskan semua keinginan atau keterikatan dengan dunia ini? Artinya, kalau tidak ada tempat tidur kita, bayangkan Bapak Ibu, secara manusia jasmani, mungkin 1 jam saja kalau malam hari itu kita di luar rumah, itu pun masih ada atap rumah, tapi di luar rumah, kurasa kita ini memang sebelumnya berkata, ya aku siap, 1 hari, 1 malam pun, sampai 1 minggu saya siap. Iya, tapi ketika kita
menghadapi, merasakan hal itu, belum tentu 1 jam bisa kita bertahan. Karena sekaligus Tuhan Yesus menjelaskan perbedaan bahwa mengikut Yesus berbeda berkata-kata dan berbeda dengan seorang yang melakukan. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan berkata-kata dengan melakukan. Sangat jauh bedanya yang kita rasakan. Jadi secara manusia jasmani, kita lagi diingatkan di ayat yang 20 ini, Bapak Ibu. Secara manusia jasmani, kita seorang yang mengaku anak-anak Tuhan sampai saat ini, yang mengikut Tuhan, mengerti kebenaran firman Tuhan, itu jalan kita untuk mengikut Dia siang dan malam. Kita libatkan Tuhan Yesus dalam segala hal. Dan kita melakukan apa yang sesuai dengan kehendak. Dan kita diingatkan bahwa harus siap kita untuk mencintai atau meninggalkan yang disebut dengan keinginan dunia ini. Bukan dalam arti kita ini tidak tinggal di rumah. Bukan. Tapi yang dimaksudnya hanya karena mungkin memikirkan supaya rumah kita mewah, memikirkan rencana kita supaya ada semua barang-barang kita yang mewah. Hanya demi memikirkan itu suatu cara jelas si jahat, sehingga pelan-pelan tanpa kita sadar, kita lagi tidak ingat Tuhan. Bahkan semakin hari kita semakin mengejar apa yang kita rencanakan tadi, supaya bagaimana lebih lagi. Jadi itu yang dimaksudnya di sini. Hidup ya apa adanya. Kalau apa adanya, yang intinya jangan sampai berubah keputusan kita, lebih fokus kepada rencana kita, keinginan kita secara manusia jasmani ini dengan Tuhan hanya gara-gara sesuatu. Jadi seperti yang dikatakan firman Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, yang lain ditambahkan. Kita semua mengerti dan mengatakan kepada semua orang itu, Bapak Ibu. Dan apakah benar kita ini dalam mengatakan ini? Kalau Tuhan Yesus menilai, bukan kita manusia, apakah benar menurut Tuhan Yesus kita sudah pernah melakukannya setiap saat, atau hanya berkata-kata setiap saat? Dengan kita berpura-pura mengatakan begitu, apakah kita ini pengikut atau penyalib? Seorang dari antara ahli Farisi yang mengaku percaya tadi, ahli Taurat, ahli kitab, dan ahli ya Herodes, ya Pilatus, Barnabas, semua. Jadi banyak sekali ya tipe-tipe orang seperti itu. Jadi bukan dalam arti saya berkata ini untuk menghakimi, bukan. Dalam pribadi saya sendiri, pribadi saudara-saudari, mari kita bertanya, apakah benar? Bukan hanya sebatas berkata-kata, dengan tujuan untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Padahal menurut pemahaman saya sedang berdiri di jalan yang sudah benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Aku melibatkan Tuhan semuanya dalam segala hal, mulai hal kecil sampai besar. Nah, menurut kita, tapi menurut kebenaran firman Tuhan dijelaskan di sini, Bapak Ibu, ya harus kita melakukannya. Diteruskan di sini, seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan izinkan aku pergi dahulu mengubur ayahku. Nah, ini zaman dulu terjadi, Bapak Ibu. Saat ini saya yakin dan kita yakin bahwa kita ini sudah mengerti semuanya. Dan larangan-larangan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus ini pasti tanpa kita jelasi sudah kita mengerti sebenarnya, Bapak Ibu, dari dulu. Karena kita ini hidup beberapa umur kita saat ini, atau dari nenek moyang kita, ya sudah menjadi darah dan daging kita. Tanpa dijelaskan kita sudah mengerti bahwa larangannya, oh ini, berpisah dengan dunia, siap menderita, siap susah. Bukan hanya berkata-kata. Dan diteruskan di sini bahwa seorang lain yang salah satu seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan izinkan aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Di sini Bapak Ibu, kalau kita berbicara
sering terjadi ini. Karena antara guru dan murid, secara manusia jasmani ini mengabaikan. Kalau aku bayangkan ya, seperti guru sama murid, mungkin kita ya yang sudah pernah SD, dan walaupun kita belum sekolah, kita bisa bayangkan bahwa kedekatan itu lebih dari sekedar orang lain. Yang dikatakan seorang guru dan murid itu dianggap sebagai untuk mendidik, mengajar mana yang benar dan mana yang salah, sama seperti orang tua kandung yang melahirkan, tingkatannya secara manusia jasmani, Bapak. Jadi harus membalas semua kebaikan, dan kita harus pantas berterima kasih karena itu hak seorang guru. Dan apa permintaan murid kepada guru, pasti tanpa berpikir, tanpa menghela nafas, pasti diizinkan atau diberikan, dikabulkan oleh guru itu menurut pemandangan kita. Namun di sini Bapak Ibu, ini lagi berbeda, sekalipun seorang muridnya berbeda lagi dari sifat si ahli Taurat tadi. Dia mengerti, si ahli Taurat mengerti semua kebenaran firman Tuhan ayat per ayat. Yang seorang baru saja diajarkan menjadi murid, berarti dia baru masih belum tamat diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi masih dia lagi menilai secara keinginannya, bahwa kalau aku meminta ini kepada Tuhan Yesus karena saya baru termasuk murid, pasti ini diizinkan kepada saya. Makanya dia berkata begitu, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Dia mengerti bahwa itu Tuhan. Dan dia sudah diajari sebelum-sebelumnya di ayat di kitab Matius ini dari belakang, bahwa harus meninggalkan ayah dan ibunya sebenarnya. Dan masih dia berpura-pura bertanya di sini, Tuhan, aku perlu menguburkan ayahku dahulu. Tapi mungkin di ayat berikutnya kita bahas, tapi di sini dulu kita membahas juga Bapak Ibu. Kita ini juga bagaimana sebagai manusia jasmani. Ya, kita terima. Benar kalau seseorang, jangankan ayah, saudara, sepupu kita saja, orang tetangga kita, kalau ada yang meninggal, kalau kita tidak ikut berduka cita, apa kata dunia Bapak Ibu? Secara manusia jasmani dikatakan, apa kata dunia? Ini sudah gila, ini sudah sesat, ini tidak waras, dan ini tidak menghargai. Secara manusia jasmani, tanda-tanda orang beriman itu harus saling menghargai. Sudah dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, saling sama-sama duka, saling sama-sama suka. Ya, gitu. Tapi itu kebenaran firman Tuhan. Tapi yang dikatakannya di sini Bapak Ibu, itu tidak dilarang. Itu tidak dilarang. Namun, dalam hal mengikut Tuhan Yesus, istilah yang dikatakannya di sini sama yang sudah terjadi. Terjadi perbedaan pendapat, tidak sepaham lagi, tidak seiman lagi, tidak sependapat lagi dalam hal membahas kebenaran firman Tuhan. Sudah kita ini berbeda lagi. Jadi kita harus bersiap meninggalkan semua, termasuk keluarga. Sekalipun dunia orang berkata ini durhaka, ayahnya sendiri, dan ini kebenaran firman Tuhan dari perjanjian lama, bahwa harus menghormati ayah dan ibu, dan ini terakhir. Tapi dia tidak ada, dia entah kemana. Jadi itu terjadi pada saat ini Bapak Ibu. Kita mempertahankan iman kita, berani kita tidak ketemu sama keluarga kita, karena kita sudah berbeda iman, kita sudah berbeda roh. Dicopot ayat seperti itu untuk menyerang kita, seakan-akan terlihat mereka benar seperti ahli Farisi tadi, secara berkata-kata, padahal tersembunyi di balik itu, dia itu sedang berpura-pura mencari alasan atau kesalahan Tuhan Yesus, supaya setiap hari, setiap kata dia selalu menyalibkan Tuhan Yesus. Tapi menurutnya itu termasuk yang benar untuk mengikut Yesus. Tetapi itu berbalik Bapak Ibu. Kenapa berbalik? Ya karena dari zaman dulu terjadi, dan saat ini
lebih berbalik lagi, Bapak Ibu. Jadi makanya di sini Tuhan Yesus menjelaskan, tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Nah, di sini diberikan semua jawaban bahwa secara manusia jasmani, ya, ada istilah ayah, ibu, anak, ada istilah suami, istri. Secara manusia jasmani itu diterima. Tapi secara manusia jasmani yang bisa diterima secara rohani juga. Secara rohani dan secara ayah lahir hanya sendirian. Tidak lahir bersama ibu. Begitu pula ibu. Lahir hanya sendirian. Begitu pula anak. Jadi seperti itulah untuk mengikut Tuhan Yesus itu, bahwa bukan seperti yang kita anggap, seperti yang dianggap ahli Taurat tadi. Menurutnya itu jalan yang sudah benar. Mengikut Tuhan Yesus itu harus seperti itu, berkata-kata saja. Dan seperti muridnya ini ada syarat-syarat yang harus dilakukan secara penilaian manusia jasmani ini. Tapi kadang terjadi itu, Bapak. Menurut penilaian kita, jalan kita itu merasa sudah benar, percaya diri. Padahal di mata Tuhan, Bapak Ibu, berbeda. Makanya saat ini kita diingatkan bahwa mencari keselamatan sendiri-sendiri, tidak ramai-ramai. Tidak ada istilah ayah, ibu. Tidak ada istilah anak dan saudara. Tapi secara manusia jasmani, ya memang diterima. Bahkan ini suatu dianggap suatu kedurhakaan menurut manusia. Nah, itu menurut manusia. Tapi yang memutuskannya kan bukan kita manusia. Yang memutuskannya adalah Tuhan. Tapi di sini Tuhan sendiri yang mengatakan. Nah, ketika kita mengatakan seperti ini, kamu durhaka kepada sesama, apakah kita ini merasa sukacita karena ya saya sudah mengatakan kebenaran firman-Mu Tuhan untuk membangkitkan jiwa-jiwa orang ini. Apakah membangkitkan atau membunuh? Kita bertanya Bapak Ibu, tapi kebenaran firman Tuhan dijelaskan bahwa bukan seperti itu. Dan bukan kita yang menilai kita sendiri, tapi menurut penilaian Tuhan. Saat ini Bapak Ibu, banyak juga terjadi yang dikatakan ahli-ahli Taurat tadi. Secara singkat aku kembali dari belakang dalam mengikuti Yesus. Secara manusia jasmani, sangat sakit, sangat menderita, sangat susah. Bukan hanya sebatas berkata-kata. Jadi, mengikut Tuhan Yesus harus kita siap meninggalkan segala yang ada di dunia ini. Kesenangan, tempat tidur, itu tempat kesenangan. Sebenarnya, kalau kita itu mau istirahat, tidur di malam hari, itu kesenangan yang lebih yang lebih kita harapkan Bapak Ibu setiap orang, tempat tidur itu. Tapi sekalipun jasmani ini susah, tapi roh kita ini sukacita. Sekalipun tubuh jasmani ini merasa menderita, tapi roh kita ini tidak menderita, selalu bahagia di hadapan Tuhan. Tidak tertidur roh kita ini, sekalipun menurut tubuh jasmani ini kadang juga ya kelelahan tertidur, tapi roh kita tidak pernah tertidur. Di sini Bapak Ibu sudah dijelaskan tadi, ahli Taurat yang berasal dari kalangan pengajar yang terkenal, yang suka membongkar dan mengetahui kebenaran firman Tuhan. Tapi pada ayat yang sudah kita bahas ini, menurut dia dan menurut umat yang dia ajarkan bahwa dia benar untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan itu. Padahal di mata Tuhan Yesus itu salah. Jadi diingatkan kita bahwa kalau itu dulu terjadi pengajar-pengajar palsu yang suka diterima oleh akal, kalau kepada Tuhan Yesus mereka mau melakukannya kalau bisa, apalagi kepada kita, orang-orang yang tidak tahu menahu ini. Dibilang ini, kita tepuk-tepuk tangan saja. Dibilang itu, kita juga tepuk-tepuk tangan saja, terus langsung amin, amin, amin. Jadi kita diingatkan, sekalipun dia ahli Taurat, diakui oleh manusia, belum tentu
jalan kebenaran yang diakuinya itu dan diakui oleh semua orang itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena yang menilai bukan manusia, tapi Tuhan. Dan yang kedua, terjadi dari kalangan seorang murid yang siang malam ikut dengan dia dan diajarkan. Coba kalau murid itu sedang belajar kan, nah dia sudah tahu dan masih entah berpura-pura tahu atau ibarat angin berlalu sekalipun dia sudah diajarkan, tapi mungkin belum tersimpan ya di dalam hati ini, mungkin karena banyak yang mengacaukan sehingga apa kebenaran firman Tuhan itu pelan-pelan hilang dan diisi oleh keinginannya itu, sehingga itu yang membuat dia seakan-akan tidak mengerti lagi bahwa kebenaran firman Tuhan ini sebelumnya sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa mengikutnya ini itu tidak ada istilah menoleh ke belakang, ramai-ramai atau menghargai perasaan manusia dunia daripada menghargai kemahakuasaan Tuhan. Jadi kita lagi diajarkan. Terjadi itu di antara murid-murid, di antara sahabat-sahabat yang siang malam bersama-sama mengatakan kepada kita, puji Tuhan, haleluya, amin. Itu juga terjadi Bapak Ibu. Bahwa sebenarnya ini bisa. Izinkan dulu. Aku ini ikut Tuhan dan ikut juga dunia. Berarti seakan-akan berada kaki yang kanan, mungkin kaki yang kanan ada di bawah tangga, kaki yang kiri ada di atas tangga. Jadi seperti itu, mengabdi kepada dua Tuhan. Jadi menurutnya, ya inilah jalan kebenaran. Menurut si murid tadi. Tapi Tuhan Yesus menjelaskan bahwa menurut kita manusia, menurut Tuhan Yesus ini, yang dikatakannya itu benar di mata Tuhan, itu tidak benar. Dari situ kita bisa ambil hikmat dari kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita protes masing-masing pribadi. Bukan dalam arti saya ini menunjukkan kepada orang lain, tapi kepada saya pribadi. Sangat berharga, sangat memberkati saya kebenaran firman Tuhan ini untuk setiap hari menjadi terang untuk melakukan sesuatu hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apakah saya ini tidak sedang berpura-pura seperti ahli Taurat? Kalau aku lakukan ini, rencanakan ini, apa saya ini bukan seperti murid Tuhan Yesus yang selama ini juga mengaku saya dari kecil sudah menjadi darah daging kebenaran firman Tuhan itu. Aku bisa hafal semua dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Jadi apakah ini tidak salah? Tapi ya, mari kita Bapak Ibu protes masing-masing. Jangan kita menunjukkan kepada orang lain. Sama seperti Tuhan Yesus tidak ditujukan kepada orang lain, tapi diberitahukan bahwa ini sudah salah. Kalau dulu terjadi saat ini, itu terjadi pemahaman, tanggapan, penafsiran seperti itu. Sekalipun dunia dan pengajar sendiri itu yang dipilih Tuhan, menurutnya jalan itu suatu jalan untuk mendapat upah besar di surga dengan memberitakan kebenaran, padahal menurut Tuhan itu tidak benar. Mari kita bisa bedakan Bapak Ibu dari kebenaran firman Tuhan ini. Ini suatu jalan supaya kita bisa membedakan mana yang benar-benar mengikut Tuhan Yesus dan mana yang benar-benar hanya berpura-pura. Mungkin karena ada sesuatu hal ketika kita tidak melakukan sesuai dengan yang diinginkan, sekalipun kita bersama-sama Tuhan Yesus seperti ahli Taurat, seperti muridnya tadi, tapi kita sedang mencari alasan untuk melaporkan dan menyalibkan dia dan bergabung kepada Pilatus. Jadi mari Bapak Ibu, biar firman Tuhan ini saya terbatas menjelaskannya. Roh Kudus yang akan menjelaskan di dalam hati kita masing-masing anak-anak Tuhan, baik yang ada di pasukan, ketiga pasukan ini, dan juga yang ada di live streaming untuk kami dan anak-anak Tuhan di belahan dunia. Demikian firman Tuhan, dan biar segala puji, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Haleluya. Amin. Dan sebelum kita akhiri ibadah kita Bapak Ibu, mari kita bersatu hati semua di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih atas kasih-Mu, kebersamaan. Engkau telah berbicara kepada kami semua anak-anak-Mu pada malam hari ini. Lewat kebenaran firman, kami sadar saat ini bahwa kami ini Tuhan Yesus bukan seperti yang kami anggap sebelumnya. Menurut kami yang kami lakukan ini, termasuk seorang yang mengikut Engkau yang berkenan di hadapan-Mu siang dan malam. Dan saat ini Tuhan Yesus, Engkau membukakan kepada kami bahwa kami ini sebenarnya bukan yang berkenan di hadapan. Tuhan Yesus, ampunilah kami. Kami sudah bersalah. Dari kebenaran firman-Mu ini, biarlah ini yang menjadi sulur, terang, setiap saat. Sehingga apa yang kami lakukan, kami melibatkan Engkau. Bukan melibatkan Engkau secara berkata-kata seperti ahli Taurat. Dan bukan seperti murid yang mengikuti Engkau, yang masih terikat dengan hal-hal keinginan dunia ini. Tuhan Yesus, ampunilah kami. Ajak kami Tuhan Yesus dari kebenaran firman, supaya kami untuk mengikuti Engkau siang dan malam, bukan hanya sebatas berkata-kata, dan kami siap meninggalkan Engkau apapun yang ada di dunia ini, yang membuat kami untuk menoleh ke belakang. Tuhan Yesus, kuatkan kami, bimbing kami, karena kami tidak bisa tanpa Engkau. Dan kami yakin Tuhan Yesus, Engkau mengetahui semua anak-anak yang meminta pengampunan dan meminta kekuatan pergumulan mereka dari kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu akan menjamah mereka, menguatkan mereka, sehingga semua anak-anak-Mu memuji-memuliakan nama-Mu dan berjalan sesuai dengan yang berkenan kepadamu, bukan berkenan kepada kami sebagai manusia jasmani. Semua ibadah kami, baik yang sudah memimpin puji-pujian dan yang sudah menonton semua dan ketiga pasukan, sebentar lagi kami akan menutup ibadah kami. Engkau mengetahui di mana saja kami berada masing-masing pribadi, di tempat-tempat kami, perkarangan kami, jalan-jalan kami, kota-kota kami, desa-desa kami. Engkau mengetahui semuanya. Semua anak-anak-Mu Tuhan Yesus, saat ini, lindungilah mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Tutup bungkuslah mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Bentengi mereka dengan tiang api-Mu di siang hari, yang awan-Mu di siang hari, dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, terlebih-lebih kekacauan, cawan murka yang sudah tertumpah, terlebih bencana alam yang akan menggoyangkan dan menghancurkan dunia ini. Segala kuasa-kuasa si jahat, Tuhan Yesus, bentengi semua anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang akan bersama-sama dengan mereka, melindungi mereka setiap saat. Pada malam hari itu Engkau bentengi mereka tiang api, dan siang hari tiang awan. Dan Engkau yang berperang melawan musuh-musuh mereka. Bimbinglah mereka sesuai dengan kehendak-Mu yang di surga. Ini doa kami yang tidak sempurna ini. Dan Engkaulah yang menyempurnakan kepada Bapa yang di surga. Dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, mari bersama-sama Bapak Ibu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, amin. Siapkanlah hati Bapak Ibu, dan terimalah berkat rohani dan berkat jasmani dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhanlah yang akan berperang melawan semua musuh-musuh. Dan engkau hanya tinggal diam dan menonton. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin.
ibadah selesai. Terima kasih banyak. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Dan saya ingatkan ya, memang kita semua sudah tahu ya bahwa saat ini bukan semakin baik-baik saja, jadi semakin buruk. Dan itu sebenarnya secara manusia jasmani sakit, tapi secara rohani itu kebahagiaan. Itulah salah satu yang dikatakan Tuhan Yesus tadi yang saat ini juga terjadi. Untuk kita supaya dibentuk menjadi berkenan, harus tubuh jasmani ini merasakan hal yang seperti kita bacakan tadi, supaya berkenan. Seperti yang dilarang oleh Tuhan Yesus tadi, dari sifat penilaian ahli Taurat dan muridnya. Bahwa dia ajar bahwa ini yang harus dilakukan. Tapi saat ini juga ya terjadi. Seakan-akan secara manusia jasmani, kita berpisah dengan keluarga, bahkan kita dianggap sudah murka, sudah dimurkai dan lain-lain, bukan hanya gila dan mendapat kutukan. Itu menurut manusia jasmani penilaian mereka, tapi di mata Tuhan bukan seperti itu. Jadi kita harus pintar membedakan apakah kita ini berjalan dengan kebenaran firman Tuhan atau berjalan dengan kebenaran manusia yang memutarbalikkan kebenaran, sehingga kebenaran itu akhirnya tanpa terasa setiap saat kita melakukan apa yang kita perbuat, kita sedang Tuhan Yesus yang sedang kita salib-salibkan, bukan melibatkan Tuhan. Jadi seperti itu ya kurang lebih. Dan anak-anak Tuhan tidak perlu takut apapun yang terjadi. Jangan perlu kita khawatir, gelisah, begini begitu. Yang penting pasrah, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid. Jangan masih tersimpan secara manusia jasmani. Bagaimana ayah saya sudah mati ini, bagaimana aku mengikut engkau, tapi tolong dulu. Mungkin kalau Tuhan Yesus kemarin itu seperti di dunia ini hakim ya, mungkin bisa dibayar. Tapi mungkin Tuhan Yesus kemarin itu ya tidak bisa dibayar karena dia tidak memakai uang. Itulah perbedaannya. Jadi kita juga diajarkan bahwa ya mengikut Tuhan itu ya seperti itu. Jangan seperempat. Saya tidak berani ya mengatakan setengah, separuh. Tapi saya pribadi jangan ditegur firman Tuhan, jangan sampai seperempat masih tertinggal, terikat hati ini ya dengan keinginan daging, keinginan dunia. Sama seperti Lot, istri Lot sudah diselamatkan, dia sudah keluar, tapi belum sampai ke tujuan keselamatan. Artinya di tengah jalan. Sama yang aku katakan tadi, artinya kita ini bayangkan kalau kita melewati mungkin sebuah sungai, Bapak Ibu, bukan saya tidak katakan laut, kita lewat perahu, tidak mungkin hanya kita sendiri ya, kita pakai perahu dua, satu di kaki yang kanan, satu perahu, satu di perahu di kaki yang kiri. Kita bisa celaka, bukan membuat kita untuk selamat, tapi mencelakakan kita. Seperti itu Bapak Ibu, kita ini diibaratkan di dalam mengikuti Tuhan. Anggap tubuh kita ini perahu yang satu secara manusia jasmani. Roh kita ini perahu yang satu secara manusia rohani. Nah, ketika perahu ini kita hanya sendiri ya, kita dua berada, yang satu di perahu dunia, perahu rohani yang satu. Itu bukan kita menuju keselamatan, tapi untuk membinasakan kita bisa tenggelam dibuatnya. Berbeda dengan yang kita harapkan tadi, kalau dua perahu saya naikin sekaligus, berarti ini mungkin lebih cepat saya sampai dari sebelumnya. Itu menurut kita, pemahaman kita manusia, tapi menurut kebenaran firman Tuhan itu ya kita tidak boleh diperkenakan seperti itu. Tapi memang kita saat ini dikuatkan Bapak Ibu bahwa firman Tuhan ini sepele-sepele menurut manusia-manusia biasa, tapi sangat bermanfaat, sangat ini menguatkan Bapak Ibu. Dia bisa mengubah bagaimana setiap hari kita untuk mengaku seorang yang percaya. Apakah benar saya mengikut Tuhan Yesus dengan melibatkannya atau menyalibkan dia? Sehingga di suatu saat nanti keselamatan menurut saya yang aku tuju. Padahal
ujungnya saya tiba-tiba bergabung kepada kelompok si Pilatus, ahli Taurat dan ahli kitab. Jadi itu uh, yang diingatkan firman Tuhan, dan itu juga yang aku katakan Bapak Ibu, ya kita harus kuat karena anak-anak Tuhan sekarang dalam dalam minggu-minggu sebelumnya atau beberapa hari ini aku lihat bahwa yang bersaksi tentang penglihatan mimpi dan semua yang memberitakan kebenaran firman Tuhan itu Bapak Ibu, dan puji aku kemudian ada suatu sudah ada di dalam suatu seperti seperti kaca, tapi kaca itu tinggi Bapak Ibu, bulat, tapi dari bumi ini sampai melewati awan itu tingginya tinggi sekali Bapak Ibu. Dan sementara ketika anak-anak Tuhan itu memuji dan memberitakan kebenaran firman Tuhan dan mereka bersaksi, dan di situ di dalam cermin itu mereka ada, sehingga semua apa yang dikatakan mereka itu saya lihat ya, dan kan dunia seperti di bawah ya, di bawah, dan orang-orang di situ, dan apa yang mereka katakan itu, dan seperti bisa menembus cermin itu Bapak Ibu, dan seperti seperti awan tersebar kemana-mana di muka bumi ini. Jadi serangan-serangan itu ada berbentuk hitam-hitam itu, bulat, ada yang berbentuk binatang, mereka menyerang cermin itu, tapi tidak bisa tebus Bapak Ibu. Dan cermin itu Bapak Ibu berputar, dia berputar-putar tanpa kita menghadap kiri kanan, karena seperti kita itu kan ya sekeliling kita bisa terlihat karena tinggi sekali, tapi cermin itu sendiri itu yang berputar sehingga kita menghadap timur. Setelah itu cermin itu sendiri nanti yang mengarahkan kita, dia berputar ke barat, selatan, utara dan lain-lain seperti itu Bapak Ibu, sampai berputar-putar. Dan serangan roh jahat itu, kuasa-kuasa gelap itu, dan tidak pernah bisa tembus Bapak Ibu. Sekali dia tembus, belum sampai itu sudah terbentang dan langsung hancur berkeping-keping itu. Tapi itulah kuasa perbedaan saat ini. Artinya kita saat ini dibenarkan oleh kebenaran firman Tuhan sampai saat ini, karena kita sudah siap seperti meninggalkan ayah dan ibu, istilahnya meninggalkan keinginan daging itu. Sekalipun belum kita berpisah meninggalkan ayah kita satu keluarga, tapi dengan kita mematikan keinginan kita, keinginan dunia ini, apa yang dikejar oleh manusia lain, jadi kita sudah berpisah dari hal seperti itu. Dan saat ini Bapak Ibu, itu yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang berkenan kepadanya, bukan saya, tapi juga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada seorang murid, bahwa istilahnya tidak ada istilah ikatan, dan seperti ahli Taurat tidak ada istilah senang-senang. Jadi semua itu berhubungan dengan keinginan daging. Keinginan daging, dikatakan keinginan daging ini tertunjuk kepada manusia, sedangkan keinginan dunia ini tertunjuk kepada kekayaan dunia. Jadi itu ya perbedaannya. Jadi keinginan daging, keinginan dunia ini ya memang seperti sama, tapi ada sedikit perbedaannya. Artinya keinginan dunia ini tertunjuk kepada harta, uang, jabatan, apalagi ya manusia yang tidak pernah merasa puas. Cara keinginan daging itu selingkuh, ya mencintai sesama, ya itulah yang digambarkan ya tertuju daging. Jadi kurang lebih ya seperti itu, tapi secara umumnya dikatakan kenikmatan dunia. Jadi seperti itu yang aku katakan saja, dan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Dan mungkin kalau ada tambahan kepada entah Pangeran Ilahi sudah bergabung, dan saya persilakan. Salam kepada Bapak Surgawi dan mempelai dan ketiga pasukan dan orang-orang yang di luar live chat atau di luar ibadah ini ya. Aku
hanya menambahkan sedikit saja ya. Jadi kalian yang hendak mau bersaksi, kalian terlebih dahulu itu berpuasa ya, supaya saat kalian bersaksi itu ada power ya, ada kekuatan. Jadi ketika kalian bersaksi itu banyak orang, banyak manusia itu melihat kesaksian kalian. Ketika kalian bersaksi itu banyak manusia yang melihatnya, karena manusia itu sudah sedikit demi sedikit ya mereka sadar ya, dengan melihat kalian bersaksi, dengan melihat gestur mulut kalian, mata kalian, mereka itu sampai dilihat lagi berulang-ulang ya. Manusia kan seperti itu ya. Kadang mereka tidak tahu apa yang kalian saksikan, kalian sampaikan ya. Makanya sebelum kalian itu bersaksi ya, hendaklah kalian itu terlebih dahulu berpuasa. Sehingga ketika kalian menyampaikan kesaksian kalian, itu ada power, ada energi positif minimal ya. Jadi kalian bisa mengutarakannya itu penuh dengan power, penuh dengan kekuatan. Jadi yang mendengar kalian, yang menonton kalian itu hatinya bisa tersentuh. Karena kesaksian kalian itu kan sudah dilihat banyak orang ya. Jangan sampai kalian itu, kesaksian kalian itu hanya dilihat sebentar lalu mereka lupa ya. Tapi ketika kalian mempunyai power, mempunyai kekuatan ya, kesaksian kalian itu akan dilihat orang lain lebih banyak lagi. Apalagi kalian berpuasa, kalian sambil memuji memuliakan nama Tuhan saat bersaksi itu lebih bagus lagi ya. Dan kedepannya itu manusia akan semakin jahat ya. Bahkan kalian akan melihat di berita-berita atau di channel-channel televisi ataupun di TikTok ya, bahwa seorang ibu akan membuang bayinya ya, karena masalah mereka pribadi atau mungkin memang tidak bisa lagi untuk mengurusnya, masa kesusahan dan hanya ingin enaknya saja. Mereka akan membuang anaknya di tempat sampah atau di pabrik atau perusahaan mereka bekerja, di tempat sampah pabrik atau perusahaan ya. Mereka akan melakukan hal seperti itu, kekejian, kejahatan. Bahkan banyak sekali orang itu akan tersulut oleh emosi di jalan-jalan. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk mengeluarkan parang atau senjata untuk memukul, untuk menganiaya, atau bahkan untuk membunuh. Karena memang emosi mereka sudah tidak bisa lagi dikendalikan, tidak lagi bisa dikontrol. Salah satunya adalah itu sudah bereaksi, emosi yang tidak terkendalikan. Bahkan mereka tidak bisa mengenali dirinya sendiri. Emosinya itu bisa berlama-lama ya, sampai mereka tidak sadar menganiaya orang, bahkan meludahi orang, sampai membunuh orang, itu mereka sampai tidak bisa mengendalikannya. Bahkan di jalan-jalan itu banyak orang itu mereka merampas motor atau bahkan mobil ya, karena memang masa kesusahan ya. Benar-benar itu ditonton khalayak ramai itu sampai mereka merampas motor atau mobil begitu saja. Sampai ada yang
videoin sampai ada yang melihat banyak orang, mereka itu tidak melihat semuanya itu. Jadi ambil ya tinggal ambil, karena ya memang benar-benar masa kesusahan ya, sangat susah, sampai ada yang punya motor baru beli atau masih dalam kredit, tinggal begitu saja, terus orang itu main ambil saja di tengah jalan atau di pinggir jalan ya, ataupun hanya diparkir atau baru menaruh sebentar saja sudah dirampas, karena memang benar-benar masa kesusahan. Semua itu kan memang terjadi ya, sesuai apa yang sudah ada di firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sendiri hidup dan berkuasa. Apa yang disampaikan oleh firman, apa yang sudah dinubuatkan oleh sang firman, apa yang sudah dikatakan, firman itu hidup. Apa yang diucapkan, firman itu berkuasa. Jadi ketika sang firman itu menyampaikan segala sesuatu yang terjadi, itu penuh dengan kuasa. Kata-katanya penuh dengan kuasa. Karena itu sudah ketetapan ilahi. Dan kemarin yang sudah disampaikan juga, tanggal 1 Januari 2025 ya, sang firman juga sudah berkata bahwa Paus Vatikan akan pindah alam. Terlepas dari manusia itu percaya atau tidak percaya, itu terjadi ya. Walaupun manusia, berjuta-juta manusia ya, sudah mendoakan sekalipun, kalau itu sudah ketetapan ilahi ya, meninggal ya meninggal. Tidak bisa lagi diganggu gugat ya. Ketetapan ilahi itu sudah titah sang firman. Ketika firman itu berkata, terjadi ya terjadi. Manusia tidak bisa lagi mengganggu gugat. Sekalipun sudah didoakan, ya meninggal ya meninggal ya. Itu kan sudah ketetapan dari dunia ilahi. Sudah titah dari sang firman. Ketika firman berbicara, ketika firman menyampaikan, kata-katanya itu penuh dengan kuasa. Tinggal itu dilempar ke dunia. Apakah dunia itu masih memiliki Roh Kudus di dalam hati mereka untuk mengenali suara daripada sang firman, suara daripada gembalanya. Ketika manusia tidak percaya, berarti ada yang salah pada hatinya. Apakah masih ada Roh Kudus di dalam hatinya? Dan kemudian barulah diproses oleh Bapa Surgawi itu sendiri, yaitu sang pemegang waktu. Barulah dieksekusi, dan kejadian itu barulah terjadi. Itu semua yang menentukan adalah sang waktu itu sendiri, pemegang waktu itu sendiri. Tetapi terlebih dahulu, sebelum sang pemegang waktu itu meng-ACC semua kejadiannya, harus ada sang firman untuk menyampaikannya, untuk bernubuat terlebih dahulu, sehingga barulah pengujian tes Roh Kudus di masing-masing hati manusia. Apakah mereka percaya atau tidak? Apakah mereka masih ada kerendahan hati atau tidak? Terlepas dari itu semua, entah manusia itu mau percaya ataupun tidak,
itu semua terjadi dan tidak menunggu, ataupun dunia ilahi itu tidak menunggu konfirmasi mau manusia itu percaya atau tidak, terlepas dari kemauan atau apa yang dimau sama manusia. Itu dunia ilahi sudah menetapkan semuanya. Jadi apa yang disampaikan, apa yang sudah Sang Firman katakan kepada dunia, itu pasti akan terjadi. Karena Sang Firman itu hidup dan berkuasa. Ketika berbicara, menyampaikan semuanya, maka kata-katanya penuh dengan kuasa. Apapun yang sudah dikatakan pasti akan terjadi. Dan itu yang dinanti-nanti oleh dunia. Dunia mau percaya atau tidak, itu semua terjadi. Dan itulah hukum ketetapan dari dunia ilahi. Titah yang sudah Sang Firman katakan ya, itu adalah lemparan bagi dunia. Tinggal dunia saja yang masih buta atau tuli atau telanjang. Itu kehendak bebas dunia yang menilai. Karena apa yang telah disampaikan itu sudah ketetapan dunia ilahi dan tidak bisa lagi diganggu gugat dan akan terus berjalan. Waktu itu akan berjalan terus dan semuanya akan melihat dengan jelas apa yang terjadi. Itu yang bisa aku sampaikan ya. Jadi kembali lagi kepada hati kalian masing-masing. Jika ada kerendahan hati atau bahkan Roh Kudus di dalam hati kalian ya, kalian akan mengetahuinya. Jika selama kalian masih punya ego diri, punya keegoisan, itu membuat diri kalian itu tetap angkuh, tetap sombong. Karena awal mula kesombongan, keangkuhan itu adalah ego diri. Jika kalian tidak bisa meredam ego diri kalian sendiri, itu akan memunculkan keangkuhan diri yang membuat kalian sendiri menjadi tersesat, tidak tahu arah, tidak tahu suara gembalanya, tidak tahu suara yang sudah berbicara kepada kalian, karena ada ego diri, karena ada keangkuhan yang menutupi selubung-selubung di mata kalian. Itu saja yang bisa aku sampaikan. Silahkan dilanjut dan terima kasih atas waktunya. Amin, amin, amin.